Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Agustina dari kelas 11 akuntansi 1 akan mempresentasikan tentang administrasi pajak. Untuk apa saja uang pajak itu? Uang pajak digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara seperti gaji pegawai negeri, presiden, polisi, hakim, dan pembiayaan lain untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Definisi pajak menurut Profesor Dr. Rahmat Sumitra SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang KUP nomor 6 tahun 1983 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 42 tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ciri pajak diantaranya pungutan negara dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung dari negara dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi budgetier adalah pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Fungsi regulerem yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Fungsi redistribution atau pemerataan, yaitu menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Contoh dalam pajak penghasilan, semakin besar jumlah penghasilan, semakin besar pula jumlah pajak yang terhutang. Hukum perdata, yaitu mengatur hubungan antara satu individu dengan individu yang lain. Hukum publik, yaitu mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya, dan dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama, hukum tata negara. Yang kedua, hukum tata usaha atau hukum administrasi. Yang ketiga, hukum pajak. Dan yang terakhir, hukum pidana. Sehingga hukum pajak masuk ke dalam hukum publik. Hukum pajak material, yaitu memuat norma-norma yang menerangkan tentang keadaan, perbuatan, objek pajak, dan subjek pajak. Contoh, 1. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. 2. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan penjualan atas barang mewah. 3. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang pajak bumi dan bangunan. Hukum pajak formil yaitu memuat tata cara bagaimana hukum material tersebut dilaksanakan. Contoh, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Hukum pajak yaitu mengatur kewajiban dan hak wajib pajak. Pertama, timbulnya utang pajak. Menurut ajaran material, jika ada sesuatu yang menyebabkan seperti perbuatan-perbuatan, keadaan-keadaan, dan peristiwa. Sedangkan menurut ajaran formil, jika ada surat ketetapan pajak oleh Visius. 3. Penghapusan atau kebangkrutan, kadaluarsa, dan lewat waktu. 4. Pembebasan atau sanksi administrasi. 5. Penundaan penagihan jika mampu ditagih. Yang terakhir, perlawanan terhadap pajak. Perlawanan terhadap pajak dibagi menjadi 2. Yang pertama, perlawanan pasif, dan yang kedua, perlawanan aktif. Perlawanan pasif yaitu masyarakat enggan membayar pajak yang disebabkan karena intelektual dan moral masyarakat, sistem perpajakan yang sulit dipahami, dan sistem kontrol tidak dilaksanakan dengan baik. Perlawanan aktif yaitu usaha untuk menghindar dari pembayaran pajak yang secara langsung ditujukan untuk fiskus, yang meliputi tax avoidance dan tax evasion. Tax avoidance yaitu usaha untuk menghindar atau meringankan pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Sedangkan tax evasion yaitu usaha untuk menghindar pajak dengan melanggar undang-undang atau menggelapkan pajak. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.